Maka bagaimanapun seseorang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, dari jumlah-jumlah ini maka dia telah berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita sampai pada adadu rakaatit tarawih, jumlah rakaat salat tarawih. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum salat tarawih, yang mana hukumnya adalah sunnah muakkadah untuk dikerjakan berjamaah di masjid. Adapun bilangan rakaatnya, banyak athar, riwayat-riwayat dari salafus saleh tentang jumlah rakaat yang mereka lakukan. Qad marra anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 aw 13 rak'atan fi qiyamil laili fi baitih. Telah berlalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah pada bulan Ramadan maupun selain Ramadan melebihi 11 rakaat atau 13 rakaat ketika qiyamul lail di rumahnya. Wa ammal layali allati shalla fiha tarawih bi ashabihi falam yuzkar adadur rakaati fiha wala yasihhu hadithun fi tahdidi adadi hadhihi rakaat. Adapun malam-malam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah tarawih bersama sahabatnya, maka tidak disebutkan jumlah rakaat padanya dan tidak ada hadis yang menunjukkan pembatasan jumlah rakaat salat tarawih berjamaah. Hadis riwayat Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malam di bulan Ramadan maupun selainnya melebihi 11 rakaat itu di rumah. Adapun hadis-hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah di masjid bersama sahabat-sahabatnya, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan tentang jumlah rakaatnya. Walidha ikhtalafa ahlul ilmi fi tahdidi adadiha ala aqwalin katsiratin. Oleh karena itu para ahlul ilmi, para ulama berselisih pendapat
tentang batasan jumlahnya pada pendapat yang banyak. Di antaranya yang pertama, ihda asyarata rak'atan, jumlahnya 11 rakaat. Alasannya yang pertama, li'annahu huwa alladhi ikhtarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, karena itu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diri beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi salat sendiri di rumah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Yang kedua, wa Anisa ibn Yazid qol amara Umar bin al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari an yaquma lin-nasi bi 11 rak'ah. Dari Sa'ib bin Yazid, ia mengatakan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia dengan 11 rakaat. Qol, Sa'id bin Yazid mengatakan, wa kana al-qari'u yaqra'u bil ma'in hatta kunna na'tabidu 'ala al-'asa min tulil qiyam ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan qari' imam membaca dengan surat yang jumlah ayatnya ratusan, sampai kami bersandar pada tongkat karena saking lamanya berdiri, dan kami tidak bubar dari sholat kecuali menjelang fajar. Ini sholat tarawih. Ini pendapat yang pertama dari apa yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perintah Umar ibnul Khattab kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia sholat tarawih sebanyak 11 rakaat. Yang kedua, 20 rakaatan ghairul witri, 20 rakaat dengan selain witir. Kalau dengan witir, maka jika witirnya 1 menjadi 21 rakaat. Kalau witirnya 3 berarti 23 rakaat. Wa bihi qala aktsaru ahlil ilm, dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Jadi 21 rakaat itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Ats-Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa ashabur ra'i. Ini para ulama yang memilih pendapat 21 rakaat. Wa huwa marwiyun an Umar wa Ali wa ghairihima minas sahabah. Dan itu teriwayatkan dari sahabat Umar ibnul Khattab dan Ali, dan juga selainnya dari kalangan sahabat. Wa daliluhum, dan dalil mereka, ma ja'a Anisa ibn Yazid aidan anna Umar jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab wa ala Tamim ad-Dari ala 21 rak'atan wa yaqra'una bil mi'in wa yansarifuna 'inda furu'il fajr. Atharnya juga sama dengan athar yang 11 rakaat, perawinya sama, Sa'ib bin Yazid, bahwasanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia salat tarawih dengan 21 rakaat. Dan
mereka Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari membaca ratusan ayat baru selesai ketika menjelang fajar. Qala al-Kasani, berkata Kasani, jama'a Umaru ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadana ala Ubay bin Ka'ab fasalla bihim 20 rak'ah wa lam yunkir alaihi ahadun fayakunu ijma'an minhum ala dhalik. Umar mengumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah di bulan Ramadan dengan diimami Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay mengimami mereka dengan 20 rakaat dan tidak ada satupun yang mengingkari Ubay bin Ka'ab. Maka ini merupakan ijma' dari mereka. Jadi Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan yang dikumpulkan banyak dari kalangan sahabat untuk sholat berjamaah bersama Ubay bin Ka'ab. Ketika Ubay bin Ka'ab melakukan 20 rakaat, makmum dari kalangan sahabat tidak ada satupun yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Maka ini merupakan ijma' sukuti. Ketika para sahabat mendiamkan suatu amalan, mereka tidak mengingkarinya, maka berarti mereka menyetujui amalan tersebut. Karena kalau sebuah amalan tidak mereka ridhoi, pasti mereka akan mengingkari. Dan banyak kita dapatkan riwayat apa yang mereka lihat suatu kemungkaran pada Khalifah Abu Bakar, pada Khalifah Umar, mereka langsung menegur. Apakah itu benar-benar suatu kekeliruan atau yang mereka anggap kekeliruan setelah dijelaskan oleh Abu Bakar dan Umar ternyata bukan kekeliruan. Jadi para sahabat itu pantang untuk tidak nahi mungkar. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an memakai pakaian, kemudian ada yang menegur karena jatah ghanimah dari kain setelah dibagi secara akal itu tidak mencukupi badan Umar yang tinggi besar. Ada yang menganggap ini adalah suatu kemungkaran. Namun ketika ditegur, ternyata Umar diberi kain oleh Abdullah, anak beliau, Abdullah ibnu Umar. Perlulah yang mengingkari ini sadar bahwa itu bukan kemungkaran. Jadi dari kisah-kisah yang semisal, pantang bagi para sahabat dan tabi'in untuk tidak mengingkari kemungkaran. Karena Abu Bakar dan Umar ketika baru dilantik, mereka memerintahkan kepada rakyatnya untuk kritis apabila keduanya menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam memimpin. Maka ketika Ubay bin Ka'ab mengimami mereka sebanyak 20 rakaat dan tidak ada satupun yang mengingkarinya, maka ini merupakan ijma', konsensus, kesepakatan dari sahabat bahwa itu bukan suatu kemungkaran. Yang ketiga, tis'un wa thalathina bil witr.
39 dengan witir. Wa huwa qaulu Malikin, dan ini adalah pendapat Imam Malik. Waqal, dan ia mengatakan huwal amrul qadimu indana, ini adalah perkara yang lama bagi kami. Artinya itu merupakan amalan penduduk Madinah dari zaman ke zaman. Wa hujjatuhu ma jaa an Dawud bin Qais, dan dalil mereka riwayat yang datang dari Dawud bin Qais qol, ia mengatakan adraktun nasa bil madinati fi zamani Umar bin Abdul Aziz wa Aban bin Uthman yusalluna 36 wa yutiruna bi 3. Aku mendapatkan manusia di Madinah pada zaman Umar ibnu Abdul Aziz dan zaman Aban bin Uthman, mereka salat 36 rakaat, melakukan witir dengan 3 rakaat. Yang keempat, arba'una raka'atan wa yutiru bisab'in. Salat 40 rakaat dengan 7 witir. Qala Al-Hasan bin Ubaidillah, berkata Al-Hasan ibnu Ubaidillah, kana Abdurrahman ibnu al-Aswad yusalli bina fi Ramadan 40 rak'atan wa yutiru bisab'in. Dahulu Abdurrahman bin Aswad mengimami kami di bulan Ramadan sebanyak 40 rakaat dan 7 witir. Wa an Ahmad bin Hanbal annahu kana yusalli fi Ramadan ma la yuhsa. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal bahwasanya ia salat di bulan Ramadan dengan rakaat yang tak terhitung, artinya banyak rakaatnya. Qultu, aku katakan, Syekh Abu Malik, wa tahqiqu maqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan penjabaran apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, setelah diteliti bagaimana kita mensikapi 4 riwayat yang ada, 11 rakaat, 21 rakaat, 39 rakaat, 40 rakaat ditambah 7 rakaat witir. Wa hadza kulluhu sa'ig, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan semua riwayat ini adalah banyak, sudah tersebar di kalangan umat Islam. Fa kaifa maqama fi Ramadhan min hadhihi alwujuhi faqad ahsan, maka bagaimanapun seseorang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dari jumlah-jumlah ini, maka dia telah berbuat baik. Wal afdalu yakhtalifu biikhtilafi ahwalil muslimin, dan yang paling afdal, mana yang paling mulia, mana yang paling baik di antara rakaat-rakaat tersebut berbeda sebagaimana perbedaan keadaan orang-orang yang salat. Fa in kana minhum muhtimalun litulil qiyam fal qiyamu bi asyri rakaatin wa 3 ba'daha. Apabila mereka tahan berdiri lama, maka salat dengan 11 rakaat atau 13 rakaat, maka itu yang paling afdal. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli li nafsihi fi Ramadhan wa ghairihi, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sendiri di bulan Ramadan. Huwal afdal, inilah yang paling utama. Wa in kanu la yahtamiluna fal qiyamu bi 20 rak'atan huwal afdal. Kalau tidak tahan berdiri lama,
maka salat dengan 20 rakaat maka itu yang paling afdal, wa huwa alladhi ya'malu bihi aktsarul muslimin, dan itu yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Fa innahu wasatun bainal asyri wal arba'in, karena itu pertengahan antara 10 dan 40. Wa in qama bi arba'ina wa ghairiha jaza dzalik, dan apabila melakukan qiyam dengan 40 rakaat atau selainnya maka itu boleh. Wala yukrahu syai'un min dzalika wa qad nassa 'ala dzalika ghairu wahidin minal a'immati ka Ahmada wa ghairihi, maka tidak dimakruhkan sedikit pun, sebagaimana pendapat tidak hanya satu dari kalangan para imam seperti Imam Ahmad dan lainnya. Jadi mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah sesuai dengan keadaan kemampuan orang yang sholat. Apabila jamaah tersebut mampu untuk melakukan berdiri yang panjang, berdiri yang lama, maka yang paling afdal adalah 10 rakaat, 11 dengan witir atau 13. Jadi pembagian 11, 21, 40 dan 7 witir di kalangan salaf itu bukan berarti yang lebih sedikit rakaatnya itu lebih cepat, tidak. Sebagaimana tadi kita bacakan riwayat yang pertama, Ubay bin Ka'ab dan At-Tamim Ad-Dari mengimami salat dengan ratusan ayat sebanyak 11 rakaat baru selesai menjelang fajar. Jadi kalau panjang suratnya sama, semisal malam ini menyelesaikan satu surat Al-Baqarah, mana yang lebih afdal dibagi menjadi 10 rakaat atau 20 rakaat? Bergantung pada makmumnya. Sebagian makmum tidak mampu atau berat bagi mereka kalau berdiri terlalu lama, maka dibagi menjadi 20 itu agar istirahat. Belum kuat juga dibagi menjadi 40. Jadi sama-sama mengkhatamkan Al-Baqarah pada malam ini. Jadi tujuan mereka membagi itu agar lebih kuat. Berbeda dengan kita. Dan kenyataannya di masyarakat justru yang 11 rakaat itu lebih lama daripada yang 21 rakaat. 21 rakaat 7 menit, rekor. Jadi permasalahannya seperti itu. Tidak ada jumlah bilangan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Para ulama salaf, para salafus saleh, mereka membagi rakaat-rakaat tersebut agar mampu sholat panjang, agar mampu sholat lama. Jadi minimal yang mereka lakukan itu bisa khatam 30 juz, itu minimal. Seperti yang dilakukan di Haramain. Ketika 1 juz itu kita atau masyarakat kita berat untuk melakukan 11 rakaat, karena lumayan panjang itu berdirinya. Kalau
satu juz dijadikan 10 rakaat. Karena witirnya itu sudah tidak membaca dari juz yang hendak dikhatamkan. Witirnya pakai sabihisma, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Jadi kalau satu juz dibagi 10 itu sedikit yang mampu. Kalau dibagi 20 maka akan lebih ringan justru. Karena apa? Banyak istirahatnya. Dan tidak mengapa di tengah-tengah istirahat tersebut dikasih kopi, dikasih teh ya. Ini saya jumpai di beberapa masjid di Saudi ya. Ketika 4 rakaat istirahat ya, ada yang keliling bawa cangkir dan teko ya. Ngopi dulu atau ngeteh ya. Jadi ada yang bawa teko berisi teh panas, ada yang membawa teko kopi panas. Ini tentunya lebih ringan. Namun apabila masyarakat kuat ya, kuat berdiri lama, maka tentunya 11 rakaat atau 13 rakaat itu lebih afdol. Jadi kita tidak mengatakan mana yang lebih afdol antara rakaat-rakaat tersebut. Kita tidak bisa memastikan. Yang paling afdol adalah sesuai dengan keadaan kaum muslimin, dan tentunya yang lebih lama sholatnya itu lebih afdol daripada yang cepat, berapapun rokaatnya. Tapi kalau panjang suratnya itu sama, maka yang 11 bagi yang mampu itu lebih bagus daripada yang 21 dan seterusnya. Wa man dhanna anna qiyam ramadhana fihi adadun muaqqatun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu wa la yunqasu minhu faqad akhta. Dan barang siapa mengira bahwasanya qiyam Ramadan ada jumlah tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, maka ia telah keliru. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qultu, aku mengatakan, kata Syekh Abu Malik, wa hakadha falyakunil fiqh fa aina hadha min ba'di ikhwanina alladhina yufariquna jama'at at-tarawih fil haram wa yansarifuna ba'da salati 10 rakaat afallahu anna wa anhum. Maka demikianlah fikih. Maka bagaimana sikap dari sebagian saudara-saudara kita yang meninggalkan jamaah tarawih di Masjidil Haram? Mereka meninggalkan salat setelah 10 rakaat. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka. Jadi justru yang paling afdol adalah salat bersama imam sampai selesai. Sebagaimana hadis yang telah lalu, pahalanya, keutamaannya bagi orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat malam penuh. Pembahasan berikutnya, al-istirahatu baina kulli tarwihatain. Istirahat di antara 2 sholat tarawih, 2 rakaat salam, kemudian duduk untuk istirahat. Ittafaqal fuqaha'u ala masyru'iyyatil istirahati ba'da kulli 4 rakaat. Para ahli fikih bersepakat disyariatkannya istirahat setiap kali setelah 4 rakaat. Li'annahul mutawarathu anis salafi, karena ini amalan yang terwarisi dari salaf.
faqad kanu yutiluna al-qiyama fit tarawihi wa yajlisuna ba'da kulli arba'in lil istirahah. Mereka dahulu memanjangkan berdiri pada sholat tarawih dan mereka duduk setiap setelah 4 rakaat untuk istirahat. Qultu, aku mengatakan, wala allal asla fi hadza qauli Aisyah radhiyallahu anha, bisa jadi asal dalil dari amalan ini adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, alladzi taqaddama katsiran, yang telah lalu banyak disebut, fi wasfi qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mensifati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qiyamul lail, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Rasulullah salat 4 rakaat, maka jangan engkau tanya tentang baiknya dan panjangnya. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian salat 4 rakaat lagi, maka jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Fahuwa musyirun bil fasli baina kulli arba'. Maka ini menunjukkan bahwa 4 rakaat tersebut dipisah. Jadi tidak salam langsung berdiri, salam langsung berdiri. Tapi 4 rakaat dikerjakan, setelahnya Nabi SAW istirahat terlebih dahulu, baru bangkit lagi untuk melanjutkan. Wala yushra'u fi hadhihi al-istirahati dzikrun muayyanun wala ghairuhu kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Dan tidak disyariatkan pada istirahat ini zikir tertentu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Jadi zikir tertentu apalagi dilakukan secara berjamaah, ada yang memimpin. Jadi sholat tarawih seperti demo, teriak-teriak. Jadi tidak ada zikir tertentu. Kalau seorang berzikir ya tanpa dikomando dan tidak menentukan bacaan ini dan bacaan itu, maka tidak mengapa. Sebagaimana makan dan minum juga tidak mengapa. Ya. Namun jika menentukan bentuk zikirnya atau membaca sholawat dengan dikomando, maka ini tidak ada dalilnya. Berikutnya, al-qira'atu fit tarawihi wa hal yukhtamul Qur'an, bacaan di dalam salat tarawih apakah dikhatamkan Al-Qur'an? Lam yarid fi tahdidil qira'ati fit tarawihi sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembatasan bacaan di dalam salat tarawih. Tidak ada dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhtalifu bikhtilafil ahwal, maka berbeda dengan perbedaan keadaan. Wa yaqra'ul imamu qadra ma la yunaffiruhum 'anil jamaah, maka hendaknya imam membaca sebatas bacaan yang tidak membuat jamaah lari meninggalkan sholat tarawih. Walau ittafaqa jama'atun yardawna bitatwili fahuwa afdal lil atharil mutaqaddimah. Kalau jamaah sepakat ridho, rela dengan bacaan yang panjang, maka ini yang paling afdol sebagaimana riwayat-riwayat yang terdahulu. Wa qad istahabbal hanafiyatu wal hanabilatu an yakhtimal Qur'anal karima fi syahr liyusmi'an nasa jami'al Qur'ani fi tilkas shalah. Dan dalam madhab Hanafi dan Hambali
mereka menyukai untuk dikhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, untuk diperdengarkan kepada manusia pada bulan Ramadan. Seandainya mereka tidak khatam bacaan sendiri, maka mereka telah mendengar 30 juz ketika sholat tarawih. Jadi yang jelas tidak ada batasan. Maka hendaknya imam membaca yang sekiranya makmum tidak kapok. Baru semangat sholat, begitu sholat langsung kapok karena kelamaan. Ya, tentunya kita bisa melihat bagaimana keadaan makmum, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu memang orang sudah siap ke sana, itu memang niat untuk ibadah, nggak ada yang lain ya. Tapi kalau kita di masyarakat ya, masyarakat yang hadir itu banyak urusan ya. Selain juga males ya. Sudah males, banyak urusan ya. Jadi begini, masyarakat kita sholat sesuai dengan sunnah meskipun pendek itu lebih baik daripada mereka meninggalkan masjid sesuai dengan sunnah kemudian memilih masjid yang lain dan amalannya tidak atau belum sesuai dengan sunnah. Jadi kita beri mereka keringanan agar meskipun ringan itu sesuai dengan sunnah. Tidak ada tambahan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuai dengan perkataan salaf, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi menyelisihi sunnah. Jadi nggak apa-apa mereka sholat dengan kita pendek, tapi kan nggak ada amalan bid'ahnya. Mereka datang mendengarkan khutbah Jumat pendek, tapi nggak ada amalan yang menyelisihi sunnah. Sholat Jumat bersama kita, sholat fardu bersama kita, sholat yang lainnya juga bersama kita, amalan-amalan yang lainnya juga bersama kita, menghadiri majelis taklim kita. Kita kasih yang ringan-ringan agar mereka tidak lari. Jadi jangan sampai hadir sholat Jumat bersama kita, khutbahnya 1 jam. Padahal itu waktu istirahat dia. Waktu istirahat diberikan oleh kantor nggak mau tahu mau digunakan untuk sholat, mau digunakan untuk istirahat, mau digunakan untuk makan. Yang jelas dia sudah ada niat yang baik untuk membagi waktu menghadiri Jumat. Setelah sholat Jumat makan, setelah makan kembali masuk kerja. Kalau kita khutbahnya terlalu panjang, pasti dia akan dendam, akan jadi catatan hitam. Kapok pokoknya masjid itu. Lebih dari 20 menit aja udah was-was dia. Nanti saya masuk kantor nggak makan ini. Bisa pingsan nanti. Pasti nggak akan balik lagi. Maka hendaknya di zaman sekarang, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, untuk kita ini meringankan umat dengan keringanan-keringanan yang tidak menyelisih syariat. Jadi bagaimana mereka senang lebih dahulu
Jadi kesenangan itu bisa kita berikan dalam bentuk apapun selama tidak menyelisih syariat. Kesenangan dengan harta, maka ada alokasi harta zakat itu untuk mu'alaf. Ya. Kesenangan dengan harta, kesenangan dengan hadiah, kesenangan dengan muamalah, bantuan, dengan senyuman, termasuk juga memberi kesenangan dalam bentuk ibadah. Jadi kalau harta saja kita diperintahkan untuk memberi agar orang tertarik terhadap ajaran Islam, apalagi kesenangan ini dalam bentuk ibadah, maka juga lebih dianjurkan lagi. Pembahasan yang terakhir mengenai salat tarawih adalah al-qiyamu ma'al imami hatta yansarif. Salat bersama imam sampai selesai. Yang bagi liman shalla khalfal imami an yutimma ma'ahu sholata hatta yansarif. Hendaknya seorang salat di belakang imam sampai sempurna. Wa alla yufariqahu qablan sirafih, dan jangan sampai dia meninggalkan sebelum imam selesai. Fa fi hadithi Abi Dzarr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka disebutkan dalam hadis Abu Dzarr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat malam penuh. Wa in autaral imamu akhir salatihi autara ma'ahu, dan jika imam witir di akhir salat, maka ia pun witir bersama imam. Walau kana fi niyatihil qiyama bil lail, meskipun dia niat untuk melakukan qiyamul lail di malam hari. Fa inna hadza la yadhur kama taqaddama tahriruhu wallahu a'lam, dan ini tidak mengapa sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Jadi yang paling afdol adalah kita melakukan sholat yang sama bentuknya dengan imam, jumlah rakaatnya dan jumlah witirnya, karena di situ tampak persatuan kaum muslimin. Sudah masuk waktu sholat, silakan adzan. Kita lanjutkan. Jadi hendaknya kita berusaha sama dengan imam, jumlah rakaat tarawih dengan witirnya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, bagi orang yang hendak melakukan qiyamul lail setelah sholat tarawih, maka tidak mengapa meskipun dia sudah witir bersama imam. Maka qiyamul lail yang dilakukan di malam hari karena dia sudah witir, maka tidak perlu witir lagi. Meskipun juga ada pendapat para ulama yang mengatakan disempurnakan atau digenapkan witirnya. Jadi setelah witir berdiri lagi, kalau 3 berarti menjadi 4, sehingga dia belum melakukan witir dan witirnya dilakukan di malam hari. Namun wallahu a'lam, hendaknya kita sama dengan imam, dan ini lebih enak dipandang mata. Tidak ada perbedaan di antara kita. Dan juga untuk mencegah fitnah bagi orang-orang yang belum paham ketika masuk ke masjid kita, setelah imam salam, sebagian atau bahkan sepertiga atau separuhnya berdiri lagi, sehingga dia bertanya, apa imamnya sholatnya enggak sah sehingga harus berdiri lagi.
Jadi mencegah hal-hal yang demikian dan kita menjaga pemandangan yang sama di antara kita, maka hendaknya kita sama dengan imam. Ataupun jika kita ingin witir di akhir ya, dan tidak sholat tarawih bersama jamaah, kita qiyamul lail sendiri di akhir pun tidak mengapa. Bahkan Umar ibn Khattab, sebagaimana athar riwayat yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, ketika melihat jamaah sholat tarawih, beliau mengatakan, dan yang tidur tidak ikut sholat tarawih ini lebih afdol daripada yang melakukannya. Karena apa? Yang tidur akan bangun nanti malam. Jadi hendaknya kesamaan dalam penampilan sunnah itu kita jaga, karena di situ tampak syiar Islam dan tampak persatuan. Wallahu taala a'lam. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Iya. Apakah setelah itu kita ba'diyah maghrib atau gimana, dan bagaimana ba'diyah isyanya? Iya. Ba'diyahnya hanya ba'diyah isya ya. Kalau kita sholat duhur dan asar dengan sebab apapun, entah itu safar atau sakit atau yang lainnya, maka tidak ada ba'diyah ya, karena habis sholat asar itu tidak ada ba'diyah. Adapun maghrib dengan isya, maka cukup ba'diyah isya saja. Apa menunggu waktu isya atau waktu itu juga? Waktu itu juga ya, 2 rakaat dia kerjakan ya, karena kaitannya dengan sholatnya, sholat isya. Ustaz izin, jadi ada kisah Ustaz, pengantin nanya masuk bulan puasa, berhubungan nih ceritanya siang, terus ingin membayar kafarahnya di waktu sudah mengenal sunnah. Itu tentang cara membayarnya kemana, misalkan ke fakir miskin atau apa, mohon penjelasan Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua tentang dalil tentang kayak sholat berjamaah itu syiarnya Islam, itu ada dalilnya Ustaz? Mohon penjelasannya tentang sholat berjamaah, yang artinya ada beberapa orang yang menganggap sholat itu kan harus disembunyikan, sholat di rumah aja, alasannya kadang-kadang Sholat wajib gitu. Iya. Itu kalau ulun kan kada tahu nih tentang apa sih dalilnya, kalau itu adalah syiar Islam, jadi kenapa jadi kita harus berjamaah apa seperti itu Ustaz. Terus yang ketiga Ustaz izin, kayak kita ini biasanya pada saat pengajian kesempatan ke belakang itu pada saat azan aja Ustaz. Kalau sudah pas pengajian nih, soalnya mendengar dan mencatat itu berhentinya pada saat azan. Yang jadi kendala kayak apa Ustaz, kita menyahuti azan pas di WC misalkan, atau pas lagi wudhu. Mohon izin petunjuknya Ustaz, jazakallah khair. Iya. 3 pertanyaan ya. Yang pertama kafarah. Kafarah itu ada pilihan, ada juga urutan. Adapun urutan kafarah berhubungan intim suami istri di bulan Ramadan itu adalah urutan. Artinya urutan, jika yang pertama mampu maka tidak boleh yang kedua. Ya. Jadi tidak boleh langsung memberi makan kepada fakir miskin. Yang pertama adalah membebaskan budak. Budak nggak ada sekarang, berarti tidak mampu. Yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Sebagian orang menganggap ini pilihan, tidak. Jadi itu hukumannya. Hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini harus dilakukan. Sebagian orang mengatakan tidak mampu, padahal lebih tepatnya tidak mampu, tidak mau. Ya.
Karena banyak manusia ini mencampur adukkan antara kemampuan dengan kemauan. Kalau kita katakan, kamu kuat enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Banyak orang mengatakan tidak mampu. Tapi kalau saya katakan, kalau ada yang mengatakan, bukan saya, kamu mau enggak puasa 2 bulan berturut-turut, saya kasih 5 miliar. Wah. Akhirnya semuanya mampu karena apa? Ada kemauan. Ya. Jadi kalau fisiknya masih muda, masih bugar, maka dia adalah golongan yang mampu. Ya. Yang mampu. Maka yang harus dipompa adalah kemauannya. Bahwa itu adalah kafarah, ya, kewajiban yang dia harus tunaikan. Kalau seandainya memang tidak mampu, ya, tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu, ya, tidak mampu, sudah tidak mampu, nekat juga, maka diberikan kepada fakir miskin. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang syiar sholat berjamaah. Jelas, ya, tidak ada satu madhab pun yang memungkiri akan disyariatkannya sholat berjamaah 5 waktu. Ini sebelum berbicara dengan dalil, ya. Kalau para ulama itu sepakat, pasti ada dalilnya, ya. Cuman mereka berselisih pendapat tentang syariat ini, apakah wajib atau sunnah, apakah wajib atau fardu kifayah atau sunnah muakkadah, ya. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun hadisnya banyak sekali, ya. Hadis-hadisnya sangat ma'ruf, sangat terkenal, ya. Sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdol daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Dan Nabi SAW mengatakan, kalaulah bukan karena wanita dan anak-anak kecil, maka aku akan suruh orang untuk mengimami salat, dan aku akan keliling di Madinah akan membakar rumah laki-laki yang tidak hadir sholat berjamaah. Kemudian syariat di dalam Al-Quran, sholatul khauf, sholat karena takut, yaitu ketika berkecamuk, ketika terjadi perang. Di dalam Al-Quran disebutkan tata cara sholat berjamaah ketika perang. Bagaimana jika musuh berada di arah kiblat, dan bagaimana apabila musuh di selain kiblat. Caranya berbeda. Kalau dalam saat perang saja kita diperintahkan, dianjurkan untuk melakukan berjamaah, apalagi ketika aman. Jadi tidak diragukan lagi bahwa sholat 5 waktu berjamaah adalah syariat yang tidak diragukan lagi. Kemudian pertanyaan terakhir tentang menjawab adzan. Menjawab adzan adalah sunnah, ya. Ketika kita berwudu pun boleh kita menjawab adzan, sebagaimana kita berbicara di saat wudu juga tidak terlarang. Adapun di dalam kamar mandi, di dalam WC, maka cukup di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Tidak ada. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita
amalkan. Apabila ada kekeliruan itu dari diri saya, dan apabila ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.